Selamat malam Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, marilah kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Karena kasih karunia dan anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami bisa datang ke tempat ini. Untuk kembali bersama-sama, untuk dalam persekutuan doa di tempat ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan acara kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di antara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Kini saatnya kita akan berdiri di altar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita pujikan sekali lagi. Di saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat
Zat-Nya Maha Kudus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, minggu kemarin kita sudah diumumkan bahwa Bapak Satrio akan bersaksi untuk kemarin sakit. Mungkin ada yang penasaran, saya juga. Mari kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian dari Pak Satrio. Silakan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih selama ini dukungan doa saudara sekalian. Sehingga hari ini saya tetap hidup berdiri di sini. Saudara sekalian, kalau mau cerita sakit, saya harus cerita mulai tanggal 4. Tanggal 4 itu adalah hari ulang tahun ke-50 kami menikah, 50 tahun. Nah, pada waktu tanggal 4 itu ada satu grup, namanya grup Hosana. Grup ini zamannya Pak Timotius masih celana pendekan, masih remaja mereka. Iya, waktu itu beberapa anaknya Ibu Koing juga, seperti Bos Tiara itu juga pakai celana pendek kalau lihat fotonya. Waktu itu mereka ikut remaja. Nah, pada waktu itu saya di bagian majelis tugas menjadi pendamping remaja. Maka mereka akhirnya memikirkan, sebab sampai tahun ini mereka itu sudah umur 60 lebih. Sudah semua punya cucu, padahal hampir 50 tahun. Sehingga mereka mikir kita harus kumpul kembali. Sebab ada beberapa sudah tidak ke gereja, sudah rokokan, sama sekali tidak ke gereja. Ada yang sudah keluarganya bisa sehingga ada beberapa saudara mereka mulai telepon mencari satu persatu, termasuk mamanya Mega itu juga. Pada waktu itu semua belum ngerti pacaran, sampai punya cucu sekarang. Maka mereka sering ada kumpul, sudah 3 kali grup ini kumpul. Nah, tanggal 4 mereka tahu saya 50, maka khusus mereka ngadakan hari itu di rumah makan Bima. Mereka undang. Nah, saya dan Nyonya hadir, anak saya juga disuruh datang. Mereka datang semua, kira-kira 2 meja. Nah, sejak itu besoknya mulai badan saya kok tidak enak. Jadi waktu itu masih tidak apa-apa, saya paling pilek, banyak riaknya, sehingga saya ke dokter umum. Sampai kira-kira tanggal 10 lebih, tanggal 15. Nah, itu mulai merasa orangnya kok lemes sekali, tidak kuat. Sehingga saya dibawa pergi BDH, rumah sakit. Mas di sana bagian UGD ya. Di sana diperiksa sampai diinfus setengah hari lalu pulang. Tidak tahu masih tetap gitu. Akhirnya mau tidak mau orangnya kok, istri saya kelihatan kok orangnya mulai linglung, kayak mulai masukkan rumah sakit. Jadi masuk rumah sakit kira-kira tanggal 17-an itu. Itu sudah mulai gawatnya. Nah, tanggal 17, sebelumnya 16 sudah masuk ya.
Masuk tanggal 17 diperiksa positif. Akhirnya rumah sakit memutuskan harus dikarantina, waktu karantina. Jadi keluarga tidak boleh jaga, tidak boleh masuk, lihat pun tidak boleh. Sehingga waktu itu saya digledek, masuk satu kamar khusus. Kamar itu besar sekali. Tempat tidurnya ada 15 lebih. Tapi yang sakit hanya 2. Satu orang dari Tulungagung, satu saya. Saya masuk, dia sudah masuk. Beberapa hari dia keluar. Tinggal saya sendirian. Di kamar begitu besar. Suster itu pun jarang. Kalau waktu periksa tensi baru masuk. Tak pikir wah ini sudah waktunya. Sehingga waktu itu saya juga dalam keadaan lemas, kadang tidak sadar, tidak apa. Sehingga saya mulai mikir, ini masa ini waktunya berangkat. Saya mikir gitu. So, saya kadang kudu tidur terus gitu. Jadi kudu tidur, tak pikir orang ini mau mati masa gini caranya. Ya enak ya, tahu-tahu tidur tidak ada nafasnya. Dan nyonya saya di rumah juga sudah siap. Dia cerita sama anak saya, kali ini barangkali sudah tidak bisa lewat. Barangkali kita harus menghadapi satu kenyataan. Pada waktu itu sudah mikir gitu, saya juga sudah mikir, masa waktu ini sudah saya harus ketemu sama Tuhan. Tapi ya tidak rasa takut. Ya mulai, akhirnya di dalam karantina itu kira-kira 5 hari, tidak salah, tidak sampai. Sehingga waktu sudah terakhir ada 3 dokter periksa saya. Dokter umum waktu ngomong sesungguhnya sudah bagus, tapi harus tunggu dokter paru menyatakan kalau tidak masalah sudah boleh pulang. Waduh, tak pikir ini dokter paru periksa ini sungguh hukuman mati atau hukuman hidup. Saya tidak tahu. Tapi akhirnya tanggal 19-20 ya, dokter masuk terakhir. Besok boleh pulang ya. Hari ini nanti periksa. Sehingga saya pikir, waduh puji Tuhan. Nah, makanan yang dikirim dari rumah, saya tidak bisa makan semua. Tak suruh bawa pulang. Yang di rumah sakit, tak pikir makan, harus tidak makan mati. 2 jalan. Ya tak paksa. Bagaimanapun, ya lumayan kadang bisa masuk. Paksa. Bubur, tiap kali bubur. Makan, selesai. Akhirnya pulang, ketemu keluarga. Sampai di rumah sampai hari ini. Tapi ya itu sampai sekarang. Dan selama sakit, saya HP sama sekali tidak niat, tidak ingin buka. Saya mualesnya setengah mati. Jadi semua orang ucapkan semoga cepat sembuh apa, saya tidak tak lihat. Saya mau buka itu aja rasa-rasanya sudah. Tapi ada 1 kali saya buka, sampai di rumah. Itu sudah lumayan sembuh. Saya dengar khotbah lah. Nah waktu itu khotbahnya, yang lain khotbah saya tidak eling. Tapi kali itu pendeta itu khotbah saya masuknya sungguh. Ceritakan apa? Dia menceritakan Daniel. Pasal 5 menceritakan Raja Belsasar. Raja Belsasar pada waktu itu, kita tahu negara Babilonia pada zaman itu sangat kuat. Tidak ada satu negara yang bisa menang. Yang ditakuti semua negara. Maka rajanya sombong sekali. Kita tahu Raja Nebukadnezar juga sombong. Akhirnya
dihukum Tuhan toh. Sampai dia harus makan rumput seperti binatang, tidak suka tinggal di istana. Semua kemuliaan akhirnya kedudukan semua dia tinggalkan. Malah di ladang kumpul tidur-tiduran di rumput-rumput, makan rumput seperti sapi. Sampai Alkitab mencatat pasal 5, sampai dia sadar bahwa segala sesuatu adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemuliaan, Tuhan yang memberikan kuasa. Akhirnya dia sadar itu, dia sembuh. Nah sekarang anaknya Belsasar, pada waktu itu dia tahu sejarah cerita itu. Tapi waktu itu dia adakan satu pesta yang 1.000 lebih. Nah, saya dengar khotbah itu 1.000 lebih. Dalam pesta itu dia ngambil cawan emas perak yang waktu zaman papanya nyerang Bait Allah. Barang-barang itu dirampas dan dia sekarang dibuat minum. Nah, dalam keadaan itu dia sombong dan memuja, memuliakan dewa-dewanya. Dalam keadaan itu tiba-tiba di dinding itu ada tangan yang menulis satu tulisan sehingga dia sangat ketakutan. Dia ngomong, siapa yang bisa menjelaskan apa tulisan itu? Akan saya berikan baju ungu, kalung emas, dan di dalam kerajaanku duduk di dalam kedudukan yang ketiga. Sebab dia Raja Belsasar yang kedua. Dia ngomong gitu. Tapi tidak ada. Semua dukun-dukun dipanggil, tidak ada yang menjawab. Waktu itu dia sangat ketakutan, sehingga pada saat yang tegang itu, mama raja itu masuk. Dia cerita, kamu jangan takut, jangan gelisah. Sebab di negaramu itu ada satu orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan dia bisa menjawab semua mimpi. Waktu zaman papamu, dia pernah menjawab macam-macam pertanyaan. Itu bisa, namanya Daniel. Papamu nanti kasih nama Belsasar, hingga dipanggil. Nah Daniel dipanggil masuk. Dia ngomong sama Daniel, kamu nih saya jawab tulisan yang di dinding itu, kamu akan dapat baju ungu, kalung emas, dan punya kedudukan nomor 3 di dalam kerajaan ini. Saya tahu waktu itu negara Babilonia sangat kuat. Kota bentengnya itu temboknya 5 meter. Sehingga dia pikir tidak mungkin musuh bisa nyerang saya. Maka dia berani pesta. Padahal di luar ada serangan, ada musuh sedang nyerang. Tapi dia tidak peduli, dianggap negaranya kuat. Maka dalam pesta itu ada tulisan itu. Daniel masuk. Daniel diminta jawab. Daniel ngomong, baju emas kasih orang lain. Saya tidak butuh, tapi saya akan jawab apa yang kamu lihat tulisan itu. Dia berkata, tulisan itu yaitu mini tikel ufalsin. Artinya, dia ngomong, mini yaitu Tuhan menghitung hari-harimu sampai demikian, sudah selesai. Tikel artinya kamu ditaruh timbangannya Tuhan Allah, dinyatakan terlalu ringan. Sehingga ufalsin itu artinya negaramu akan diambil negara lain, yaitu Persia sama Media. Maka langsung Daniel sudah jawab semua itu.
dikasih baju, dikasih emas. Akhir ya sudah lewat. Malam itu juga Raja Belsasar dibunuh. Musuh itu bisa masuk, gak masuk akal. Akhirnya, sebab dia tahu tidak mungkin musuh masuk dari mana, kotaku tebal. Akhirnya menurut sejarah cerita mencatat, waktu itu negara Babilonia ada satu kolam, sungai kecil, airnya itu yang tembus masuk, yang sampai dekat istana. Nah, musuh-musuh tidak bisa nyerang. Akhirnya mereka nyari akal. Sungai itu airnya pindah jalurnya. Jadi pindah jalur sehingga air itu tidak ngalir lagi sana. Sehingga selokan itu bisa dilewati orang. Mereka masuk dari situ, keluar pas istana. Maka dalam malam itu langsung mereka di dalam istana raja dibunuh. Saudara sekalian, malam itu negara Babilonia jatuh habis. Diambil negara Persia sama Media. Saya setelah dengar itu, akhirnya terkesan setiap kita itu di dalam timbangan Tuhan. Tergantung kita ditimbang bagaimana. Nah, barangkali waktu itu saya ditimbang, oh kamu masih belum waktu nih, balik oh. Maka saya tidak jadi berangkat. Nah, sekalian, setiap kita adalah di dalam timbangan Tuhan. Tuhan menimbang setiap kita. Maka di dalam hidup kita di tangan Tuhan. Nyawa di tangan Tuhan. Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa apa-apa. Dalam 2 minggu ini, saudara sekalian, saya dikabari, dulu teman sekolah, saya 3 orang meninggal. Umur sudah 70 lebih memang. Padahal mereka akan merayakan Ciupia minggu lagi depan. Tapi 3 orang tidak ada. Ada satu juga dalam grup sekolah, mantunya tahu-tahu meninggal. Salah satu juga, saudara yang tahu, yang punya bank yang namanya Datu apa itu? Datu Tahir. Itu mantunya meninggal. Nah, anaknya itu papanya satu kelas sama saya. Dia sangat sedih. Padahal masih umur 40 lebih. Saudara. Maka itu setiap kita ditaruh timbangan Tuhan. Kapan kita berangkat? Tidak ada yang tahu. Sekarang tergantung kita harus memperhatikan Tuhan yang masih beri kita. Berarti Tuhan masih memberikan saya hidup yang kedua, saudara. Sudah menikah 50 tahun, sudah lewat satu masa. Sekarang masuki tahap kedua, yaitu bukan mulai punya saya ini, punya Tuhan. Sewaktu-waktu suruh saya berangkat, harus berangkat. Ini tidak berangkat, ya tunggu layanan, bantu terjemah, ya wes bantu, beri kekuatan. Itulah kesaksian saya. Kiranya setiap kita, saudara sekalian, lebih cinta Tuhan dalam hidup. Sebab Tuhan masih pakai kita di dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Satrio. Dari cerita Pak Satrio yang Pak Satrio alami, memang kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ini kejadian baru kemarin, jenazah diantar ke Jakarta. Dari cerita itu saya juga hari Minggu kan mendengar cerita dari C. Felicia, tiba-tiba anak temannya meninggal. Ini kemarin juga kejadian.
ini adik dan cecenya ini dulu tahun 96 itu mantan bosnya suami saya dari 2006. Dia kalau adiknya kalau pas datang dia pasti ke rumah, nginep di rumah, kalau ke Surabaya, kalau cecenya terus terang lama sekali kita tidak ketemu. Tiba-tiba dia telepon. Dia cari, Ping, alamatnya Aming mana, nomor teleponnya Aming mana, kenapa tak telepon enggak bisa. Oh ya C, nomornya Aming ganti. Kita juga enggak tahu kenapa tiba-tiba dia telepon. Dia telepon, Ming, aku di Surabaya, kamu harus temuin aku. Oh pasti, karena lama sekali kita enggak ketemu. Pasti, hari Selasa kalau enggak salah dia datang. Aku di rumah sakit nasional ya, yang hospital sini nasional. Aku kena stroke ringan. Dia telepon suaranya lantang sekali. Aku kena stroke ringan, Ming. Ini habis ini aku diginikan bla 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 bla, nanti habis operasi nanti kita harus ketemuan loh, jangan sampai enggak ketemuan ya bla 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 gitu. Terus habis gitu, oh pasti kita harus ketemu. Kita bilang gitu. Di mana kok? Aku bilang di sini mah. Oke nanti kita ketemu. Iya nanti habis dia operasi. Ini cuma narik ini kok, Ming, saraf mata saya. Dia cuma bilang gitu waktu itu. Nggak tahu kalau nggak Rebo Kamis dia operasi. Tiba-tiba nggak sadar. Tiba-tiba dia nggak sadar. Dioperasi lagi. Dia bilang katanya ada cairannya. Hari Sabtu ponakannya nelpon. Om, kok gini? Kok Aming langsung ke sana, enggak taunya habis dioperasi lagi, katanya batang otaknya sudah enggak berfungsi. Kita enggak tahu padahal dia datang dengan ponakannya itu dengan seger waras, nelpon kita harus ketemuan. Tiba-tiba dia enggak sadar, akhirnya Kolomping nelpon sudah nangis, Ayung begini bla bla bla, dia sudah marah. Ketika dia nyampe di Surabaya, ketemu bla bla, dokternya bilang, kenapa enggak bilang kalau enciknya ini ada jantung? Emosi lagi dia, waktu dioperasi kalau encikku mau apa nih, katanya dia bilang gitu. Akhirnya dia enggak sadar, koma, jadi dari hari Sabtu, Ko Aming tuh nemeni sampai jam 11 malam, Minggu pulang ke gereja dia ke sana, nyampe rumah ditelepon lagi, suruh datang lagi. Terus habis itu hari Minggu malam, kami telepon, Mah Cianyung respon, dikasih obat. Kita pokoknya minta obat terbaik. Ada respon, di dalam hati saya cuman bilang gini, engkau gek pamit, saya bilang gitu aja, saya cuman bilang kok gek pamit. Ternyata hari Senin belum, kok enggak ke rumah sakit, nanti tunggu, aku habis selesaiin kerjaan. Aku jemput Angel, setelah pulang nyampe rumah jemput Angel, dikabarin dia enggak ada. Jadi kita memang enggak tahu kapan Tuhan memanggil kita enggak tahu. Di saat itu saya muter, maaf Pak Edi, saya ingat firman-Nya Pak Edi tanggal 21 Agustus. Tuhan menyelamatkan kita, tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita, kalau ada salah Pak Edi maaf, apakah kita sudah melakukan 9 pokok anggur atau kita melakukan 12 atau 17, apa itu hawa nafsu bla bla itu. Apakah kita, apa yang kita lakukan di saat kita hidup? Dan firman Tuhan kemarin mengatakan zaman akhir atau akhir zaman diangkat. Enak diangkat, enggak diapa-apa. Apakah kita sudah siap di saat kita diangkat? Saya ingat firman Tuhan itu. Oh iya, saya waktu kejadian C. Felicia cerita dan saya mendapatkan ini tiba-tiba meninggal, dia datang dengan seger waras, enggak ada apa-apa, dia hanya operasi kecil dia bilang, tapi akhirnya dia enggak ada. Itu saya bikin, oh iya ya. Terus maaf kita di rumah kadang sering bahas kan firman Tuhan apa ini. Itu loh Ma, apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita enggak tahu. Besok kita tiba-tiba, gak usah besok lah, tiba-tiba kita malam ini kita dipanggil apa yang kita lakukan. Terus aku ingat, iya kok ya, aku waktu itu kok kan enggak datang. Pak Edi bilang apa? Apa kita sudah melakukan 9 pokok anggur itu? Atau kita melakukan 12 atau 17 atau lebih dari semua itu hawa nafsu lah, iri dengki atau kejahatan apa-apa. Apakah yang kita lakukan? Ya itu loh Ma, kita belajar dari semua cerita dan kejadian yang kita lihat sekarang ini, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apa kita harus bikin kita
hawa nafsu kita yang kita gedein ataukah apa. Di situ ya juga ya, kalau kita dipanggil Tuhan kayak Pak Emil bilang, kalau diangkat gimana? Apakah kita sudah siap di saat kita diangkat? Kita dipanggil Tuhan, apakah kita sudah siap? Karena dari kejadian ini saya terus terang saya bilang, oh iya. Jadi selama kita bisa seperti Pak Satrio bilang, oh mungkin aku masih disuruh jadi terjemah, oh iya. Pak Satrio bilang, aku dikasih hidup yang kedua, yaitu aku jalani, aku masih dibutuhkan. Ya itulah saya terus terang, saya dari Pak Satrio cerita, C. Felicia cerita, jadi kejadian yang kemarin saya alami, itu oh ya, jadi kita belajar. Dari situ saya juga berpikir, di sini kita belajar, enggak ada manusia enggak ingin kesalahan, tapi kita belajar dan terus belajar. Biarlah di saat kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan, tidak hanya lewat di telinga kita, tapi biarlah kita sedikit, oh iya, aku kemarin terus terang seperti itu. Oh iya, berarti begini, oh ya, paham. Saya seperti itu. Tidak patutnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini, karena Tuhan, karena kasih Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Itu sedikit cerita dari saya, biarlah cerita ini bisa kita bersama-sama terus belajar firman Tuhan, belajar di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengambil doa syafaat, kita akan memuji nama Tuhan. Betapa kita bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat kita yang ulang tahun. 1 September Bapak Andi Rianto, Lose Ivana Aime. 5 September Saudari Felicia Kurniawan. 7 September Ibu Betty Wijaya dan Saudari Nadine. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kasih karunia-Mu, kami masih bisa ada di sini.
Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Andi Rianto, Lose Ivana Aime pada tanggal 1 September. Kami juga berdoa untuk Saudari Felicia Kurniawan yang berulang tahun pada 5 September. Dan juga saudara kami Nadine dan juga Ibu Betty Wijaya yang berulang tahun pada 7 September. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberkati mereka, memimpin mereka setiap langkah kehidupannya. Kami serahkan setiap pergumulan hidupnya, rencana-rencana ke depannya. Biarlah Engkau sendiri akan mimpin dan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan juga untuk keluarga mereka satu persatu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan mimpin dan menuntun mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk saudara kami semua yang berulang tahun pada bulan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, amin. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sakit atau masih lemah tubuh, Bapak Lim Kim Hwa, Ibu Tan Wilian, Bapak Hong. Kita juga berdoa untuk Ibu Siska pemulihan pasca operasi mata. Kita juga berdoa untuk saudari kami Uut, pemulihan dari sakit saraf di kepalanya, sakit kepala. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang isoman dari COVID. Kita akan terus berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kekuatan dan kesabaran buat mereka semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di sini yang masih mengalami sakit ataupun lemah tubuh, ataupun mereka dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Lim Kim Hwa, Bapak Ibu Tan Wilian, Bapak Hong, biarlah Tuhan Yesus akan memberkati mereka, memberikan pemulihan, berikannya terbaik buat mereka semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Siska dalam pemulihan operasi matanya, biarlah Tuhan berikan kekuatan, biarlah obat-obatan juga dokter biarlah memulihkan kembali kesehatan matanya. Kami juga berdoa untuk saudari kami Uut ya Tuhan yang merasakan sakit di kepalanya, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberikan pemulihan. Kami serahkan saudari kami Uut ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini masih isoman karena COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus, dan biarlah mereka hanya berserah dan pasrah hanya kepada Engkau saja. Kami serahkan semuanya saudara-saudara kami yang sakit, lemah tubuh dan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk kebutuhan tenaga guru, sekolah minggu dan pelayanan ibadah dan multimedia. Kita juga berdoa untuk persekutuan pasutri pada hari Jumat 16 September dengan tema mengatasi kepahitan bersama Ibu Anita Sierra. Kita juga berdoa untuk acara Friday Night Worship Persekutuan Pemuda Remaja GKT Citraraya pada hari Jumat 23 September jam 7. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan tenaga untuk guru-guru sekolah minggu, untuk pelayan ibadah juga multimedia. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menggerakkan pintu hati kami semuanya untuk terus melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami semua yang ada di sini rindu dan ingin melayani Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan Masutri pada hari Jumat tanggal 16 September dengan tema mengatasi kepahitan bersama Ibu Anita. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberkati semua yang sudah mereka siapkan, mereka susun, mereka rencanakan pada tanggal 16 nanti. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan ke semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Friday Night Worship Persekutuan Pemuda Remaja pada hari Jumat 23 September. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan mimpin, juga para pemuda remaja yang ada di sini. Tuhan berikan semangat untuk datang untuk kembali bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ke semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Kita juga berdoa untuk penyaluran bantuan langsung tunai BLT, bahan bakar minyak BBM. Semoga dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Dan yang terakhir kita berdoa perbaikan pelayanan publik yang diupayakan oleh pemerintah Kota Surabaya
sehingga semakin dekat dengan masyarakat, semakin mudah dan terdigitalisasi. Kita akan berdoa untuk ini semuanya, biarlah apa yang sudah disusun pemerintah, disusun Kota Surabaya, semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk penyaluran dana langsung tunai BLT untuk bahan BBM bagi masyarakat yang terdampak untuk kenaikan BBM ini. Biarlah dana ini benar-benar tersalur bagi saudara-saudara kami yang amat sangat membutuhkan ya Bapak. Dan biarlah semuanya ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Bapak. Kami serahkan ke semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk perbaikan pelayanan publik yang diupayakan oleh pemerintah Surabaya. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik dan biarlah semuanya itu untuk memudahkan kita ya Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan-Mu terutama ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, inilah segala seru doa dan kami naikkan syafaat kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri akan menjawab setiap doa dan seruan kami satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan Pak Emil. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Bapa menolong kami, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami sungguh memahami firman Tuhan, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang tema Kerajaan 1000 tahun. Ya, tema ini adalah bagian dari pelajaran atau berita tentang eskatologi, berita tentang hal-hal di masa depan. Banyak hal yang kita pelajari dalam eskatologi itu, pertama kerajaan 1000 tahun ya. Ada juga tentang pengangkatan atau rapture. Ada juga masalah tribulasi, masalah apa? Kesusahan. Ada juga apa? Masalah apa lagi? Kalau kita mati, roh kita kemana? Nah, gitu ya, macam-macam. Terus ada lagi tanda-tanda akhir zaman, nabi-nabi palsu, antikristus. Wah, itu tema-tema yang sebetulnya menarik ya. Tetapi memang ini ada masalah di sini bahwa kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan lambang-lambang, penuh dengan hal-hal yang sama sekali kita hampir tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak tafsiran-tafsiran, banyak pemahaman-pemahaman, masing-masing gereja, masing-masing denominasi, banyak sekali saudara ya. Nah, yang kita perlu pahami semua berdasarkan Alkitab,
semua berusaha untuk menerangkan kepada jemaat. Yang perlu adalah kejujuran, ya, keterbukaan, bahwa apa yang kita sampaikan, pemahaman-pemahaman, tafsiran-tafsiran itu tidak boleh kita klaim ini yang benar, itu yang salah. Karena apa? Nanti kita akan lihat dalam pelajaran nanti ya, kita nggak boleh ngomong begitu. Kecuali memang tidak berdasarkan Alkitab, ada juga nanti bagian itu. Ya, baik, kita akan belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Nah ini ya, kerajaan 1000 tahun. Baik, kita akan baca dulu ayatnya ya, dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya selama berapa tahun? 1000 tahun. Baik, silakan baca Bapak Ibu sekalian ayat 3. Sedikit waktu lagi. Iya, jadi iblis dihukum selama 1000 tahun, lalu apa? Ditutup dan dimeteraikan supaya iblisnya tidak kabur. Ya, tidak kabur selama 1000 tahun. Jadi udah 2 kali ucapan 1000 tahun. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Baik, ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, selama berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Wah, jadi Pak Satrio kalau lewat tadi nanti memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Kita semua yang percaya ya. Terus terang Pak Satrio sakit, saya berdoa setengah mati Pak. Takut dipanggil. Waduh, teman saya deket tapi puji Tuhan ya masih ada. Nah, baik, kita akan belajar kerjaan 1000 tahun dengan cara katekisasi ya. Katekisasi adalah belajar sesuatu dengan cara atau metode tanya jawab. Ya. T ya. Tanya jawab. J, saya sudah buat pertanyaannya dan jawabannya. Ya, nanti kalau ada tanya jawab silahkan ya. T. Di manakah ayat tentang kerajaan 1000 tahun? Di kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 6. Itu satu-satunya perikop yang menyatakan adanya kerajaan 1000 tahun. Bagian Alkitab yang lain tidak ada. Cuma di sini di Wahyu. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6, 1000 tahun dikatakan sebanyak 6 kali. Wah, jadi ini sesuatu penekanan yang luar biasa, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Jadi ini sesuatu yang serius. Nah, sebelum belajar kitab 1000 tahun, apakah kitab Wahyu itu? Kitab Wahyu adalah firman Tuhan yang menyingkapkan, bahasa Inggrisnya Revelation atau bahasa Yunaninya Apokalipsis. Kitab apokaliptik ya, Alkitab yang menyingkapkan tentang hal-hal di masa depan, eskatologis ya, itu juga bahasa Yunani, hal-hal di masa depan ya. Jelas ya ini ya. Lanjut. Nah, bagaimanakah pembagian kitab Wahyu? Nah, kita harus tahu juga ini pembagian kitab Wahyu. Ada 5 bagian besar dari kitab Wahyu. Yang pertama itu pembukaan, artinya apa? Rasul Yohanes bertemu dengan Kristus dalam bentuk penglihatan. Lalu ayat pasal 2 sampai pasal 3 itu masa gereja.
Kita tahu dalam kitab Wahyu ada 7 gereja yang ditulis ya. Tetapi sebenarnya pada masa itu gereja itu lebih dari 7. Tapi itu sebagai wakil, ya sebagai wakil bagaimana gereja-gereja itu akan menghadapi berbagai macam pencobaan, tipe-tipe gereja, ada yang suam-suam kuku ya gitu ya, ada yang semangat, ada yang mengikuti, ada yang tidak berkenan pada Allah, ada yang banyak celaannya, ada yang banyak pujiannya. Itulah yang mewakili gereja-gereja di seluruh dunia. Gereja-gereja itu macam-macam saudara-saudara. Ada yang sangat getol sama apa? Pengajaran. Ya, tetapi kurang kasih. Ya gitu ya. Dengan doktrin dia hebat sekali, tapi kasihnya kurang. Dikritik sama Tuhan Yesus ya. Macam-macam gereja, ada 7 macam gereja, di situ ada mewakili gereja. Gereja di mana? Di seluruh dunia. Kapan? Waktu itu dan selama-lamanya. Ya, jadi gereja tuh kalau kita kemana-mana karakternya macam-macam gitu ya. Enggak satu macam aja, macam-macam. Lalu bagian 4, pasal 4 sampai 19 itu masa tribulasi. Masa tribulasi itu apa sih? Masa kesusahan. Itu kalau baca kitab Wahyu itu ada 7 materai dibuka. Wah, siapakah yang bisa membuka materai? Cuma Yesus Kristus. Terjadilah malapetaka. 7 trompet. Ya, bunyi sangkakala. Trompet 1, kedua, ketiga, malapetakanya juga macam-macam. Ada juga 7 cawan, ya, ditumpahkan dari surga ke bumi, macam-macam lagi anu-anunya ya, malapetakannya. Jadi ada masa tribulasi, masa susah. Pertanyaannya nanti kita masuk situ enggak sih? Nah kita harus belajar masa tribulasi, seru nanti ya. Sebelum masa tribulasi katanya ada rapture, ada pengangkatan, wah ya, seru kalau kita belajar. Lalu pasal 20 itu berbicara tentang masa kerajaan 1000 tahun dan setelahnya. Apa yang akan terjadi pada masa 1000 tahun dan setelah 1000 tahun itu apa? Lalu pasal 21 ayat sampai 22 terakhir itu berbicara tentang masa kekekalan. Ya, selesai. Setelah masa 1000 tahun ada penghakiman, habis itu hidup kekal, masa kekal ya. Nah, itulah pembagian dari kitab Wahyu secara garis besar ya. Cari besarnya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran kerajaan 1000 tahun itu di mana letaknya. Kalau menurut kitab Wahyu, dia berada setelah masa tribulasi dan sebelum masa kekekalan. Baik, lanjut. Siapakah yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun? Nah, ini dia. Siapa yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun? 1, Tuhan Yesus sebagai raja. Kerajaan 1000 tahun, Yesus itu rajanya. Ya, kalau namanya kerajaan harus ada rajanya. Harus ada penduduknya, amin. Raja nggak ada penduduk, untuk apa? Gopo gitu ya. Ya. Nah, pertama Yesus sebagai raja, itu jelas. Lalu kedua, penduduknya adalah semua orang percaya. Wahyu 20 ayat 4 kita baca tadi sudah. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ayo coba dikeluarkan. Nah ini ya. Ini 1 Tesalonika tadi ya kita baca. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus terakhir ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, ke slide lagi. Jadi adalah orang-orang beriman. Yang pertama pada waktu tanda diberi,
Tuhan Yesus turun dari sorga, maka yang masuk kerajaan 1000 tahun adalah orang mati, baik PL dan PB, yang dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan. Ya, perhatikan, orang mati, PL dan PB yang dibangkitkan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kedua, orang yang mengalami pengangkatan. Ya, pada waktu Yesus turun ke dunia, firman Tuhan berkata kita akan menyongsongnya di mana? Di awan. Ada lagunya kan? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya itu ada di kitab Tesalonika, saudara. Disitulah kita diangkat dan bertemu Yesus di udara. Ya, siap diangkat? Oh enggak siap, semua orang harus siap. Karena pengangkatan itu waktunya kita enggak tahu. Tiba-tiba diangkat. Wah, lalu sambil diangkat kita nyanyi. Ada pertemuan di udara. Wah, Ai Kembar tak hafal itu. Ya, satu sudah diangkat, sudah di surga sekarang. Nah, C, orang percaya yang melewati masa tribulasi. Nah, jadi pemahamannya adalah sebelum masa tribulasi ada rapture, ada pengangkatan. Lalu yang tidak diangkat itu masuk masa tribulasi, masa kesusahan. Siapa yang beriman, dia akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Yang tidak beriman, mati binasa, saudara. Ya, jadi jelas ya, itu yang memasuki kerajaan 1000 tahun. Baik. Pertanyaannya, di manakah kerajaan 1000 tahun itu? Dia ada di bumi, bukan di sorga, saudara. Kan Tuhan Yesus turun kemana? Ke bumi yang untuk kedua kalinya. Jadi ini belum masa kekekalan, belum. Masa 1000 tahun adalah masa di bumi, sesuai dengan firman Tuhan tadi kan dalam kitab Wahyu. Ada masa tribulasi, ada kerajaan 1000 tahun, ada masa kekekalan. Mengapa kerajaan 1000 tahun itu ada? Nah ini baru ada penafsiran. Ya kalau udah mengapa, karena Alkitab nggak menjelaskan. Kata-kata 1000 tahun itu ada, iya. Ada di bumi waktu Yesus turun. Mengapa? Karena kerajaan 1000 tahun itu adalah gambaran Eden kedua. Eden yang pertama, sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, itu keadaannya tentram, keadaannya damai, keadaannya sukacita. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia, memerintah selama 1000 tahun itu apa? Untuk memulihkan keadaan di bumi seperti keadaan yang mula-mula. Ini menunjukkan apa? Kuasa Yesus itu memulihkan. Memulihkan secara jasmani, tapi juga memulihkan secara rohani. Ya. Oleh karena itu hari Minggu saya ngomong yang kepahitan dipulihkan oleh Yesus. Tapi jangan tunggu 1000 tahun. Jangan tunggu masa 1000 tahun. Sekarang pun bisa. Karena kuasa Yesus itu berkuasa dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya. Yang punya masalah-masalah ketakutan, kekhawatiran. Itu dalam Eden yang pertama tidak ada. Karena Allah bersama-sama dengan ciptaannya manusia. Dan Eden yang kedua, masa 1000 tahun ini, itu dipulihkan semua. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada susah. Nanti kita ngomong ya tentang itu. Kapankah kerajaan 1000 tahun itu? Nah ini kapan ini? Kapan ini yang menjadi perdebatan di antara teolog-teolog, di antara gereja-gereja, karena ini sudah menafsir, ya, sudah menafsir. Ya, baik. Kapankah kerajaan 1000 tahun itu? A jawabannya, A. Dari kronologis kitab Wahyu, jika kitab Wahyu itu dipandang sebagai kitab yang berurutan, kronologis. Tapi banyak teolog juga ngomong, kitab Wahyu itu jangan dipandang secara kronologis. Ya, habis A, B, C, D, E gitu ya, habis 1, 2, 3, enggak bisa juga gitu. Ini penuh dengan simbol, penuh dengan tanda-tanda, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang kita enggak tahu. Ya, tapi kalau kita lihat itu dari segi kronologis dari pembagian Alkitab, kitab Wahyu itu,
kerajaan 1000 tahun itu dimulai setelah masa tribulasi ya. Yesus datang kedua kalinya itu loh. Ini nih. Mana nih ya? Sorry. Ya, kok mati? Wah, enggak. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Masa tribulasi Yesus datang. Yesus datang untuk kedua kali, mulailah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini nih. Ya. Ini masa gereja nih. Ini kita nih ada di sini nih. Masa gereja. Ya, masa gereja, masa tribulasi, lalu Yesus datang untuk yang kedua kali, dan dari Yesus datang untuk kedua kali ini mulailah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, itu dia dari kronologis kitab Wahyu. Jika kitab Wahyu dipandang secara kronologis ya, sekali lagi ada yang menganggap enggak begitu tafsirannya, oke lah ya, kita pahami aja, jangan berdebat gitu ya. Baik, lanjut. Kapankah kerajaan 1000 tahun? Ya, B, tadi dari segi pemahaman kitab Wahyu. B, dari pemahaman sejarah gereja. Nah, ini dia. Ini mulai pendapat-pendapat tentang kerajaan 1000 tahun. Bagaimana tokoh-tokoh gereja, teolog-teolog gereja dari abad mula-mula sampai abad yang sekarang memikirkan atau memahami tentang eskatologi, khususnya tentang kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, kita akan belajar dari bapak-bapak apostolik. Apostolik itu apa sih? Bapak-bapak gereja apostolik itu apa sih? Nah, ini penting ini. Ya. Ini penting kita pahami karena sejarah gereja itu harus runtut ya. Bapak-bapak apostolik adalah murid dari muridnya Tuhan Yesus atau muridnya langsung Tuhan Yesus. Contoh Yohanes, Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus atau namanya Ignatius dari Antioquia. Itu muridnya Yohanes. Ada juga yang namanya Clemens dari Roma. Itu muridnya Petrus. Ya. Mereka berpandangan, jadi bapak-bapak apostolik adalah murid dari muridnya Tuhan Yesus secara langsung. Jadi mereka itu apa? Menerima sumber pertama tentang kerajaan 1000 tahun. Bagaimana, apa sih maksudnya yang kau tulis Yohanes gitu ya. Muridnya ngomong gitu, oh maksudnya gini mungkin ya. Seperti itu. Jadi pemahaman bapak-bapak apostolik yaitu abad kedua dan ketiga mengajarkan kerajaan 1000 tahun dimulai pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Dengan kata lain, kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini yang disebut dengan pemahaman premilenialisme. Ya, pre itu sebelum. Milenial itu 1000 tahun. Jadi Yesus datang sebelum adanya kerajaan 1000 tahun. Setelah Yesus datang, maka muncullah kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah sebagai raja. Jadi kalau bapak-bapak apostolik memahami kerajaan 1000 tahun itu adalah dimulai pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, ini penting ya. Apakah mereka mengatakan betul-betul 1000 tahun? Ya, kalau saya belajar dari pemahaman-pemahaman itu macam-macam juga. Dari dokumen-dokumen yang abad kedua ketiga itu macam-macam juga. Ada yang memahami letterlek 1000 tahun. Tapi ada yang memahami juga 1000 tahun itu sebagai simbol lambang dari apa? Kesempurnaan. Nah, gitu aja. Jadi situ mulai ada tafsiran. Nah, kita nggak boleh, ini yang benar, ini yang salah, saya benar, kamu salah, nggak usah ngomong gitulah. Ya, tunggu aja nanti yang apa yang terjadi gitu ya. Premilenialisme itu artinya Yesus datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun dan 1000 tahun dipahami oleh bapak-bapak gereja dengan dua hal. Betul-betul 1000 tahun atau lambang, simbol dari kesempurnaan. Bagaimana Yesus memerintah itu segala sesuatu yang sempurna.
Kalau Yesus memerintah segala sesuatunya oke, baik, aman, tentram, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Satu, kemuliaan Kristus memenuhi bumi. Ya. Kedua, setan di penjara, betul ya tadi? Lalu damai, sejahtera, sukacita memenuhi bumi. Lalu Yesaya 25, 8-9, kutuk, yaitu maut, sakit, penyakit itu dihapuskan. Ayo kita baca Yesaya 25. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun yang namanya maut itu tidak ada. Seperti Eden yang pertama sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka terjadilah maut, kematian. Tetapi Eden yang kedua, kerajaan 1000 tahun, maut tidak ada. Sakit penyakit enggak ada. Covid enggak ada Pak Satrio, terang aja di sana. Covid enggak ada. Diare enggak ada, sakit kepala enggak ada. Sempurna. Luar biasa ya. Yang kelima, binatang menjadi herbivora. Herbivora itu apa sih? Makan rumput, ya. Kalau sapi ya makan rumput, kambing makan rumput, singa makan apa? Makan daging ya. Dogi makan anjing. Pak Ronald ya. Dogi makan anjing, anjing makan daging. Tetapi masa itu 1000 tahun seperti Eden pertama. Singa itu makan rumput saudara, coba kita baca Yesaya 11 ya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Nah ya, jadi binatang yang makan daging itu makan rumput sekarang. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Lembu dan beruang kalau sekarang disuruh sama-sama gimana? Pasti lembunya dimakan sama beruangnya. Ya. Tetapi pada masa 1000 tahun, lembu dan beruang sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Wah, kalau piara singa kamu untung sekarang di 1000 tahun. Kasih aja jerami, lepas di padang rumput, aman ya. Itu dalam kerajaan 1000 tahun. Sama seperti Eden pertama. Tidak ada binatang makan binatang. Semuanya makan tumbuh-tumbuhan termasuk manusia. Dulu tuh manusia enggak makan binatang saudara. Makannya buah-buahan, sayuran, herbivora, vegetarian saudara-saudara. Penumpahan darah itu terjadi karena apa? Dosa manusia. Mulai dari situlah binatang makan binatang. Bahkan manusia makan manusia juga ada kan, kanibalisme. Karena itu dosa saudara. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun sempurna. Tidak ada maut, tidak ada kematian, tidak ada bunuh-membunuh. Semuanya sempurna. Baik, lanjut. Tetapi saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan datang segera. Kira-kira tahun 33 ya. Sampai tahun 150, Yesus kok enggak teko-teko ya. Gitu ya. Ada orang namanya Origen. Dia rupanya putus asa. Waduh, Tuhan Yesus enggak datang-datang. Lalu dia menafsirkan firman Tuhan dengan caranya sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sebagai peristiwa rohani. Ya, Tuhan Yesus datang kedua sebagai peristiwa. Artinya apa? Pada waktu engkau terima Yesus, Yesus masuk ke hatimu. Itu dia Yesus datang kedua kali. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, engkau percaya dia masuk ke hatimu, itu yang kedua kali. Jadi dirohanikan. Bukan peristiwa di mana sungguh Tuhan Yesus datang kedua kali dalam berbentuk fisik. Kira-kira kalau yang ini sesuai dengan firman Tuhan enggak?
Kalau kita menyatakan ini, oh nggak benar kalau ini, ya sesuai dengan firman Tuhan nggak? Enggak, Bu Swecu tahu. Sebagaimana aku naik ke surga, engkau melihatnya, aku akan turun juga seperti itu. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab para rasul ayat 1 ya. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Jadi secara fisik, tubuh kemuliaan, dia akan datang seperti itu. Jadi pendapatnya Origen ini ditolak oleh gereja. Oleh karena itu Bapak Origen dianggap sesat. Nah, tetapi pemikirannya tentang menafsirkan kitab Wahyu tidak boleh sembarangan. Hanya ditafsirkan secara hurufiah, itu mempengaruhi teologi bapak-bapak gereja. Jadi ada pengaruh positifnya juga. Bahwa kitab Wahyu itu jangan ditafsirkan sembarangan. Enggak boleh. Coba kita menafsirkan gini dalam kitab Wahyu. Firman Tuhan keluar dari mulut Allah bagaikan pedang yang bernyala-nyala. Coba nafsirnya gimana? Lidahnya Tuhan ilate kayak pedang itu. Ya enggak mungkin. Matanya mengeluarkan cahaya api. Kayak Superman dah sorot gitu. Itu kan enggak bisa diterjemahkan seperti itu. Ya kan? Kalau kita baca kitab Wahyu itu. Bagaimana Allah itu, waduh. Digambarkan seperti apa ya, mata menyala, lidah yang berapi, naga lah gitu. Gak bisa sembarangan. Nah ini jadi pendapatnya itu ada juga yang benar. Tapi ke Yesus datang secara rohani masuk ke dalam hati, ya itu benar. Tetapi Yesus datang kedua kali itu secara fisik dengan tubuh kemuliaannya. Jadi pendapatnya Origen tentang kedatangan Yesus yang kedua secara rohani ditolak. Dan gereja bilang, oh ini nggak boleh diikuti. Jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menafsirkan kitab Wahyu, jangan sembarangan. Itu mempengaruhi teologi bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja itu siapa sih? Bapak-bapak gereja itu saudara, ya, itu adalah setelah bapak-bapak apostolik. Selesai mereka mati semua, muridnya dari murid Tuhan Yesus mati semua, muncullah tokoh-tokoh gereja. Contohnya Ambrosius tahun 300, Hieronymus tahun 300, Agustinus dari Hippo tahun 300 juga, Paus Gregorius, ya Paus pertama tahun 500, Anastasius tahun 200, Gregorius Nazianzus tahun 300 dan banyak lain lagi. Ya, itu yang disebut bapak-bapak gereja. Tokoh-tokoh gereja setelah bapak-bapak apostolik yang mengajarkan firman Tuhan langsung dari murid Tuhan Yesus. Nah, bapak-bapak gereja punya pemahaman, ya salah satunya adalah Agustinus, mengajarkan kerajaan 1000 tahun itu tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Jangan ngomong 1000 tahun letterlek, nggak bisa. Karena kitab Wahyu sekali lagi banyak sekali simbol-simbol yang tidak bisa ditafsirkan semaunya atau secara hurufiah. Itu hanya simbol saja tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi kerajaan 1000 tahun dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama. Ya, jadi bagi bapak-bapak gereja, kedatangan Yesus, ya, kerajaan 1000 tahun itu dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi gereja sekarang, masa gereja, inilah yang disebut masa kerajaan 1000 tahun. Jangan ditafsirkan setelah Yesus datang kedua kali. Enggak, sekaranglah namanya kerajaan 1000 tahun terjadi. Di mana kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sudah dekat. Artinya apa? Sudah terjadi di mana waktu Yesus memerintah di dalam hatimu, hatiku di dunia ini. Nah ya, itu yang disebut dengan pemahaman amilenialisme. A itu berarti tidak milenias 1000 tahun. Bukannya tidak mengakui adanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun, ya ada. Tetapi jangan dipahami sebagai
hurufiah 1000 tahun lamanya, bukan. Tapi itulah masa di mana kerajaan surga, kerajaan Allah bertahta di bumi. Dimulai dari datangnya Yesus Kristus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi sekarang menurut pemahaman amilenialisme ini, kita semua sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, paham ya? Kalau kerajaan 1000 tahun setelah Yesus datang ya. Setelah Yesus datang baru masuk kerajaan 1000 tahun. Ya itu sebelum kerajaan 1000 tahun Yesus datang. Kalau kerajaan 1000 tahun sudah terjadi sekarang. Dan tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Oke, lanjut. Paham ini banyak dianut oleh kaum reform. Gereja-gereja seperti kita ini. Bapak Reformasi Yohanes Calvin, dia sendiri tidak pernah menafsirkan kitab Wahyu. Baginya kitab Wahyu adalah rahasia Allah yang sangat sulit dipahami manusia. Dalam kitab Wahyu banyak sekali simbol yang tidak bisa sembarangan ditafsirkan. Saudara-saudara, Calvin sendiri nggak pernah memberi komentar atas kitab Wahyu, saudara. Demikian pula Bapak Reformasi yang lain, Luther. Luther juga pusing kepala, saudara, dengan kitab Wahyu ini. Tetapi kitab Wahyu ini masuk dalam kanon Alkitab sejak abad keberapa? Kanon Alkitab ditetapkan 325 abad keempat, termasuk kitab Wahyu. Karena di situ dari bapak-bapak apostolik, ya terus bapak-bapak gereja, itu kan ngurut ya. Kitab-kitab ini dipelihara oleh gereja-gereja pada waktu itu. Dan mereka meyakini ini adalah firman Allah. Tetapi Calvin, Bapak Reformasi, tidak pernah ungkit-ungkit kitab Wahyu. Dia takut sekali, saudara. Tapi dia mengakui kitab Wahyu sebagai firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah memberikan komentar atas kitab Wahyu. Oleh karena itu kaum reform, karena Bapak Reformasi sendiri nggak ngomong kitab Wahyu, maka kebanyakan amilenialisme. Ya. Paham ya? Dari sejarah ini kita harus runtut supaya kita nggak loncat-loncat gitu ya. Nah, yang ketiga, pemahaman teolog abad 17 sampai 18, yaitu Daniel Whitby tahun 1638 sampai 1726. Whitby mengatakan bahwa 1000 tahun adalah periode keemasan, golden age, hasil pemberitaan Injil. Jadi dia percaya bahwa Injil diberitakan tidak akan pernah keluar sia-sia. Tidak harus ditafsirkan hurufiah 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun maka Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Ini disebut namanya postmilenialisme ya. Jadi begini, kalau postmilenialisme ini ngomong gini. Masa gereja dimulai dari kedatangan Yesus pertama berlanjut dengan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi sekarang masa gereja karena berita Injil disebarkan dan dia percaya firman Tuhan tidak akan pernah keluar sia-sia, dunia ini akan mengalami yang namanya masa keemasan. Oleh karena pemberitaan Injil yang semakin gencar. Dunia semakin bertobat gitu ya. Sehingga masa gereja dilanjut dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun jangan dipahami letterlek 1000 tahun. Tapi suatu periode keemasan. Di mana sungguh-sungguh berita Injil itu menobatkan umat manusia. Setelah 1000 tahun selesai, Yesus datang. Nah ini yang disebut postmilenialisme. Yesus datang setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi ada 3 pandangan besar. Ini macam-macam lagi turunannya saudara. Ya, ada yang pertama sesuai dengan sejarah yang dianut oleh bapak-bapak apostolik, ya. Kerajaan 1000 tahun itu dimulai pada waktu Yesus kedatangan yang kedua. Lalu lanjut abad kelima, abad 3 dan 4 dan 5, Agustinus mengatakan jangan ditafsirkan seperti itu. Kerajaan 1000 tahun itu ada, tapi memang sudah dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Namanya ya, tidak atau tidak.
Jangan sembarangan ya gitu ya. Yang pandangan ketiga, pos itu setelah. Ya. Setelah adanya kerajaan 1000 tahun baru Yesus datang. Anda pilih mana? Kalau kita belajar ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Contoh gini. Oh, saya ikut bapak-bapak gereja. Ikut bapak-bapak apostolik, itu kan yang pertama-tama. Ternyata jebule yang benar pos misalnya. Kira-kira saya masuk surga enggak? Kita masuk surga kan berdasarkan percaya Yesus ya. Ya ini kan pemahaman. Jadi jangan ngomong itu yang paling benar, ini yang paling salah. Jangan saudara. Ini semua berdasarkan apa? Kitab suci juga. Hanya mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, dengan cara yang berbeda-beda, tapi berdasarkan kitab suci. Ini enggak ada hubungan dengan keselamatan. Keselamatan itu percaya Yesus. Yesus masuk dalam hatimu. Kapanpun Yesus datang, kapanpun kita diangkat, kita bersama Kristus. Jadi saya ngomong sama dosen saya waktu belajar ini, Pak kira-kira mana yang benar? Ya tunggu aja Tuhan Yesus datang, nanti mana yang benar kamu tahu sendiri. Loh kita enggak tahu kok. Ya gitu loh. Tapi kita harus jujur. Karena pendapat-pendapat ini diterima oleh gereja-gereja di dunia. Silahkan mau yang mana katanya. Ya ini tidak mempengaruhi keselamatanmu. Keselamatan kita sekali lagi apa? Hanya beriman kepada Yesus Kristus. Sola fide. Sola gratia. Hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Itu dia. Ya jadi ini enggak ngomongin keselamatan ya. Tapi bagaimana kita memahami masa depan, eskatologis. Yesus datang, itu yang penting secara tubuh kemuliaan. Setelah 1000 tahun, sebelum 1000 tahun, atau 1000 tahun itu jangan ditafsirkan apa adanya. Yang mana saja silahkan saudara-saudara ya. Enggak usah berdebat di sini, iya aja, iya gitu. Kita oke, saya ngerti ya gitu. Tetapi jangan seperti Bapak Origen. Bapak Origen mengatakan Yesus datang secara rohani, masuk ke hidupmu, benar. Tapi itu bukan kedatangan yang kedua. Ya, paham ya? Yesus ada di mana sekarang? Ada di hati saya, iya. Karena itu Yesus janjinya. Tapi untuk kedatangan kedua kali ke dunia itu secara fisik. Itu penting, jadi Origen kita tolak. Lanjut. Apa yang terjadi setelah 1000 tahun? Nah, jawabnya bacalah Wahyu 20, 7-15. Oke, kita baca. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ingat saudara, yang masuk kerajaan 1000 tahun itu orang-orang yang dibangkitkan pada zaman PL dan PB ya, yang sudah mati. Yang kedua yang diangkat, ya, yang sudah itu mereka semua mendapatkan tubuh kemuliaan. Tetapi yang lepas dari masa tribulasi, masuk 1000 tahun, itu masih tubuh jasmani. Selama 1000 tahun mereka kawin-mawin di situ. Banyak penduduknya, mereka enggak mati 1000 tahun, bayangkan. Jadi kembali pada zaman-zaman dulu ya, umurnya panjang-panjang gitu ya. Nah yang masa tribulasi yang masuk ke 1000 tahun itu, mereka kawin-mawin, beranak pinak, dan pada saat iblis dilepaskan, ternyata kembali lagi seperti Eden yang pertama, manusia tidak patuh pada Allah. Banyak yang disesatkan. Jadi hati-hati saudara. Iblis itu pekerjaannya untuk menyesatkan, hati-hati. Jadilah senantiasa berdoa, senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa sungguh-sungguh minta Roh Kudus memimpin dirimu supaya kita tidak disesatkan. Orang yang pergi ke gereja tiap minggu belum tentu saudara beriman teguh. Bisa disesatkan iblis karena memang dia belum diselamatkan. Nah, iblis dilepaskan, dia menyesatkan,
manusia. Tidak semua, tapi banyak. Sama dengan banyaknya pasir di laut. Waduh. Ya, lanjut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghapuskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan penyiksaan terakhir, ya, hukuman terakhir, disiksa siang malam selama-lamanya. Kita tidak menganut yang namanya paham purgatori. Purgatori itu penyucian. Setelah disucikan 1000 tahun, kita masuk surga. Enggak, itu ajaran Katolik. Purgatori. Tapi firman Tuhan mengatakan, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jangan main-main saudara. Enggak apa-apalah hidup gini, paling aku kena 100 tahun di neraka gitu ya. Habis itu masuk surga. Enggak ada. Di Alkitab enggak ada saudara. Enggak ada, yang ada adalah selama-lamanya. Hukuman terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya, ya. Setelah masa 1000 tahun, bumi dan langit lenyap. Diganti nanti pasal 21, 22, langit dan bumi yang baru. Ya, itu penafsiran macam-macam juga. Apakah itu surga ataukah memang bumi dan langit yang baru? Yang ini diganti dengan yang baru, tapi tetap secara fisik seperti ini. Wah, itu juga debat-debatan saudara. Ya saja gitu kan. Namanya juga penafsiran. Penafsiran bukan kebenaran saudara. Penafsiran itu kira-kira. Benernya kapan? Nanti datang pas hari hanya. Oh ternyata surga. Oh ternyata sungguhan bumi yang baru sungguhan. Wah, ya itu debat-debatan juga. Tapi orang yang beriman itu masalah tidak penting. Yang penting apa? Kita bersama Bapa di surga. Bersama Kristus di mana saja dia berada. Mau bumi yang baru, yang benar-benar bumi baru, atau bumi dan baru itu lambang dari surga kekal. Di mana Allah bertahta. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Elia. Oh ada kitab kehidupan. Oh seneng. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang percaya namanya tertulis di dalam kehidupan, kitab kehidupan. Pada waktu namaku dipanggilku, ada. Buka kitab kehidupan. Kristina, wah haleluya gitu ya. Astan, haleluya. Ya, pastikan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Bukan di kitab yang lain, kitab kematian saudara. Emil, waduh 1, 2, 3 1000, namaku ada, puji Tuhan. Emil, wacung, masuk, wah seneng kan. Timotius, ngaco, waduh bojoku Tuhan, wah ada kok. Ya, kan senang. Jadi masuk dalam kitab kehidupan, kita mendapatkan hidup kekal. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi ada 2 kitab nanti, kitab kehidupan dan kitab kematian. Orang yang percaya masuk dalam kitab kehidupan. Namanya jelas, enggak bakal salah. Titik komanya juga ya. Kalau ada alias pasti ada, lengkap. Ya, lengkap. Tapi pastikan untuk masuk dalam kitab kehidupan, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Apa tujuan mempelajari kerajaan 1000 tahun? Tujuannya adalah pengharapan dan penghiburan abadi bagi setiap orang yang percaya dan beriman teguh kepada Yesus Kristus. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu diperuntukkan bagi orang percaya. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan, ya, tetap beriman teguh. Karena setelah itu kita akan masuk ke dalam sorga yang kekal, bumi dan langit yang baru. Amin ya saudara. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau pusing? ya, jangan bingung. Yang penting kerajaan 1000 tahun diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Ya, ini udah 8:30. Baik, ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau sudah jelas ya sudah. Oh, Ibu silakan. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Ada di mana? Iya, itu masuk eskatologi. Baik. Jadi post milenium ataupun amilenium itu tidak memahami firman Tuhan secara letterlek. Ya, kalau yang pre itu letterlek, iblis diikat ya diikat gitu loh ya. Tapi yang post dengan A tidak memahami seperti itu Ibu. Jadi sekarang ini masa amilenium ya. Kalau menurut firman Tuhan tadi, kalau masuk kerajaan 1000 tahun, iblis diikat kan? Tapi mereka menafsirkan gini, kuasa iblis itu tidak memahami kuasa Yesus. Kalau engkau setia, engkau tetap dalam lindungan. Nah itu penafsiran. Penafsiran. Tapi kalau pre itu kebanyakan memang letterlek. Kebanyakan ya, kebanyakan letterlek. Tapi ada juga yang pre-millennium yang mereka menafsirkan enggak letterlek amat lah gitu. Ada modifikasi dikit. Banyak penafsirannya. Ya. Tapi A dengan post itu menyatakan iblis diikat, itu bukan berarti iblisnya enggak bekerja. Tapi kuasa iblis tidak akan melebihi kuasa Yesus Kristus. Nah seperti paham ya? Nah ini pertanyaan bagus, kritis, kritis ya, kritis banget. Oleh karena itu orang yang percaya dalam Yesus dia tidak mati, dia hidup ya. Begitu dia meninggal dia bersama Bapa di surga untuk menjawab pertanyaan kedua. Orang yang mati sekarang ya rohnya ada di mana? Rohnya bersama Bapa di surga. Seperti Yesus berkata, Bapa kuserahkan nyawaku kepadamu. Di mana itu? Di mana saja kita nggak tahu. Yang penting bersama Bapa gitu ya. Kita ngomongin surga tuh di mana sih? Oh di atas. Di atas ya. Lambangnya di atas ya oke lah. Tapi kita nggak ngerti. Ya, jadi kalau ada orang naik turun surga tiap Kamis gitu ya jangan percayalah. Firman Tuhan berkata yang pernah naik ke surga itu hanya Yesus yang dia turun ke dunia. Nanti dia akan mengangkat kita pergi bersama dia dia sudah siapkan tempat di rumah Bapa. Itulah masa-masa eskatologis. Jadi jangan khawatir orang yang mati di dalam Kristus, di dalam imannya kepada Yesus, imannya kepada Allah, rohnya saat dia meninggal dia bersama Bapa di surga. Ya, nanti pada waktu Yesus turun, dia akan dibangkitkan tubuhnya, mendapatkan tubuh kemuliaan. Yang mengalami pengangkatan, dia akan mendapatkan tubuh kemuliaan, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah itu ya, bisa jelas Ibu? Paham? Ya, oke lah. Ayo kembar, ya satu lagi ya. Ya. Iya, itu namanya rapture ya. Kalau diangkat kemana diangkatnya gitu kan ya. Ke surga langsung atau gimana gitu ya.
Ha-ha. Iya. Lagi, bagaimana kita bisa nama kita bisa masuk dalam kitab kehidupan. Bagaimana? Oke. Kalau dulu yang tulip itu kan bicara itu pilihan. Kalau bukan pilihan enggak bisa masuk. Namanya enggak bisa masuk ini kitab kehidupan. Ya, oke, baik. Berarti Ai belajar banyak ya. Rapture, pengangkatan, ya ini dia. Itu sesuai dengan kitab Tesalonika, kita menyambut Yesus di awan-awan. Yesus turun, dia ada di awan-awan, kita menyongsong orang-orang yang diangkat. Bersama Yesus. Bersama Yesus, yang penting itu saudara. Nanti Yesus turun ke bumi, dari awan turun ke bumi, kita juga bersama Yesus untuk memerintah di bumi ini. Jadi gak usah pikir pusing kita di mana ya, bersama Yesus. Ada pertemuan Yesus di udara, ketemu Yesus kan seneng. Yesus mau bawa ke Ancol, bawa ke Kenjeran, ya terserah Yesus lah. Yang penting bersama Yesus. Waktu dia sungguh turun ke bumi, memerintah 1000 tahun, kita juga bersama Yesus. Itu yang penting Ai. Ya. Nanti penafsirannya bisa panjang lebar nanti. Tapi yang penting kita bersama Yesus. Yang kedua, bagaimana kita berada dalam kitab kehidupan. Nah ini dia. Sebetulnya kalau kita ngomong tulip, itu adalah kita membicarakan misteri Allah. Ya, misteri Allah. Bagaimana dia menyelamatkan kita dengan cara memilih. Itu misteri Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita adalah melaksanakan firman Tuhan. Jadi ini misteri di sini, kita tuh di sini. Kalau kita berusaha untuk menyambungkan itu enggak gatuk, enggak akan nyambung. Karena kita ciptaan, ada di bawah, Allah tuh di atas. Pemilihan itu urusan Allah. Ketetapan itu urusan Allah. Bagaimana Allah bekerja itu melampaui akal pikiran kita. Tetapi yang di bawah sini, tugas kita apa? Melakukan firman Allah. Itu aja. Jadi jangan dibuat rumit. Tugas kita melakukan firman Allah, percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beritakan Injil kepada semua makhluk, kepada semua orang. Itu tugas kita. Tetapi Allah yang penuh dengan misteri itu, penuh dengan kemuliaan, kita tidak tahu cara kerjanya. Bagaimana dia memilih, bagaimana dia menetapkan dari kekal sampai kekal. Sehingga nama kita ada dalam kitab kehidupan, itu adalah ketetapan Allah. Gak usah pusing sama itu Ai. Ya, jika engkau percaya, maka engkau orang yang dipilih. Nah gitu aja. Jadi jangan dibuat pusing, tidak ada kontradiksi. Kontradiksi itu harus dalam same level. Kita levelnya, Allah di sini levelnya, kita levelnya di bawah. Enggak bisa begini, ya. Free will manusia dengan ketetapan Allah, dengan kebebasan Allah untuk berkehendak, itu bukan same level, bukan level yang sama. Allah di sini, kita di sini. Ya. Ini urusan Allah, ini urusan manusia. Enggak usah pusing dengan urusan Allah ini. Kadang-kadang kita nih pusing dengan urusan Allah. Jadi dengan kata lain, kita ini menentukan Allah sebetulnya. Allah tuh gini. Loh siapa yang Allah? Allah tuh melebihi pikiran manusia, melebihi hikmat manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Ciptaan dengan yang pencipta itu beda level. Ya, jadi tulip itu sebetulnya membuka pikiran kita. Allah itu berkuasa. Dia bekerja untuk kebaikan manusia. Oke. Terakhir satu lagi. Ada? Enggak ada? Oke lah ya. Baik, kita selesaikan. Baik, terima kasih. Mari kita berdiri, kita puji nama Tuhan ya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada orang-orang percaya, yaitu kehidupan yang sempurna, kehidupan kekal bersama Kristus, bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera, penyertaan dan penghiburan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh doa selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.